Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Samsul Arifin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang norma. Apa itu pengertian norma? Pasti kalian sering mendengar istilah tersebut. Sebelum kita membahas pengertian norma, silahkan kalian subscribe, like, dan komen video ini agar video ini lebih berkembang dan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, langsung saja kita membahas pengertian norma. Apa itu norma? Oke, norma adalah peraturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam bermasyarakat. Norma tersebut bersifat mengikat bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Itu adalah pengertian dari norma. Intinya adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Kita sebagai manusia pasti kita tidak terlepas dari kehidupan sosial atau bermasyarakat. Kita dengan tetangga, dengan sesama manusia, pasti ada yang namanya aturan-aturan. Itulah pengertian dari norma. Tanpa aturan tersebut, kehidupan bermasyarakat itu tidak akan bisa berjalan dengan baik atau tidak bisa berjalan dengan tertib. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Norma yang ada di masyarakat itu dibagi menjadi 4 macam. Apa itu? Ada yang tahu? Oke, saya atau kita akan membahas macam-macam norma satu persatu. Yang pertama ada norma agama. Apa itu norma agama? Norma agama adalah aturan yang bersumber dari kitab suci agama. Kitab suci atau peraturan yang bersumber dari Tuhan. Itu adalah pengertian dari norma agama, ya. Jadi norma agama itu aturan yang bersumber dari Tuhan. Sanksinya apa jika norma tersebut dilanggar? Bagi manusia atau masyarakat yang melanggar norma agama, maka sanksinya akan mendapatkan balasan kelak di akhirat. Jadi tidak langsung. Contohnya, contoh norma agama begini, kita harus ibadah sholat 5 waktu bagi yang beragama muslim contohnya. Dan ada yang namanya kalau di umat non muslim, Katolik atau Protestan, itu ada ibadah yang dilakukan ke gereja pada hari-hari tertentu atau lebih tepatnya rutinnya setiap hari Minggu. Itu adalah contoh aturan norma agama. Dan sanksinya yaitu tadi akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Itu adalah norma agama. Selain itu juga dalam norma agama ada peraturan jika berbicara itu harus jujur, tidak boleh berbohong, dan lain sebagainya. Oke, lanjut kedua, ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan atau bersumber dari hati nurani setiap manusia. Itu adalah norma kesusilaan, ya. Contohnya apa norma kesusilaan? Norma kesusilaan contohnya hormatilah sesamamu dan bersikaplah jujur. Apa sanksinya jika manusia atau seseorang melanggar norma kesusilaan? Jadi sanksi dari norma kesusilaan itu ada pada diri kita sendiri, yaitu perasaan menyesal jika kita melakukan kesalahan tersebut. Misalkan kalian berbohong kepada teman, kepada siapapun lah, kepada adik, kepada orang tua, apalagi pasti kalian punya perasaan menyesal. Waduh, kenapa ya saya kok tadi berbohong? Pasti perasaan menyesal itu ada. Kalau tidak punya perasaan menyesal, mungkin kalian bukan manusia. Jadi
setiap manusia itu pasti punya hati nurani. Perasaan menyesal jika melakukan kesalahan itu pasti ada, pasti akan muncul. Jadi itu adalah sanksi dari norma kesusilaan. Lanjut, kita akan membahas norma kesopanan. Selanjutnya, yang ketiga ada norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Jadi norma kesopanan ini adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan di dalam masyarakat. Sehingga norma kesopanan itu sering disebut dengan norma kebiasaan. Jadi aturan yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya yang dianggap baik sehingga hal tersebut dijadikan sebuah aturan. Jadi seperti itu. Contohnya norma kesopanan begini. Kalau kalian bertamu, kalian pasti kan salam dulu. Selamat pagi, ketuk pintu, tok 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 tok. Selamat pagi, selamat siang, atau assalamualaikum. Pasti begitu. Itu adalah contoh dari norma kesopanan. Jadi kalau bertamu itu tidak langsung celonong masuk, itu enggak, itu namanya kan enggak sopan. Jadi itu contoh sederhananya. Kalau berangkat ke sekolah, kalian harus jabat tangan dengan orang tua kalian. Dengan orang tua kita harus menggunakan bahasa yang sopan dengan siapapun lah, bukan hanya dengan orang tua, dengan bapak ibu guru, dengan sesama teman dan semuanya. Ketika kita bermasyarakat, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, ya. Jadi itu. Sanksinya apa? Jadi biasanya sanksi dari norma kesopanan ini kalian akan dijauhi dengan teman kalian, dengan sesama jika kita berlaku tidak sopan atau berperilaku tidak sopan, sering berkata-kata kotor, pasti kita akan dikucilkan oleh teman-teman kita. Contohnya seperti itu. Lanjut, yang terakhir ada norma hukum. Apa itu norma hukum? Jadi norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Norma hukum ini lebih bersifat tegas karena di dalam norma hukum ini memiliki sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Itu ciri dari norma hukum. Jadi aturan yang dibuat oleh penguasa memiliki sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Contohnya, contoh dari norma hukum. Contoh baiknya begini. Ketika kita mengendarai sepeda motor, kita harus menggunakan helm, menggunakan helm yang lengkap atau ditalikan begini, terus membawa STNK, sepeda motornya harus lengkap semuanya. Dan yang sekarang yang lagi musim pandemi seperti ini, seperti sekarang ini, kita diwajibkan untuk menggunakan masker dalam berkendara. Itu adalah contoh dari norma hukum. Seperti itu. Sanksinya apa jika masyarakat atau kita melanggar norma hukum? Kita akan diberikan sanksi berupa denda. Misalkan jika kita tidak menggunakan masker, kita akan didenda karena di situ sudah ada undang-undangnya. Dendanya beragam, dendanya tergantung kesalahan-kesalahannya. Tidak menggunakan helm misalnya, melanggar lampu merah, dan berboncengan lebih dari 2 orang, itu kan juga melanggar peraturan lalu lintas, maka akan mendapatkan sanksi. Sanksinya bisa berupa denda, bahkan yang berat sanksinya bisa berupa penjara, tergantung tingkat kesalahannya. Misalkan melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan, itu pasti memiliki sanksi yang bermacam-macam. Atau tinggi tinggi sanksinya, berat endaknya sanksi itu ditentukan oleh kesalahan pelanggarnya.
Oke, itu tadi adalah penjelasan dari saya tentang norma dan macam-macam norma yang ada di masyarakat. Jadi kita sebagai masyarakat harus mentaati dan melaksanakan norma-norma tersebut. Tidak boleh kita melanggarnya. Oke, agar kehidupan di masyarakat kita bisa berjalan tertib, teratur, akan tercipta yang namanya ketertiban dan keamanan di masyarakat, sehingga kita bisa hidup damai, kita hidup lebih tenang. Oke, itu dulu penjelasan atau pembahasan kita hari ini, yaitu tentang norma. Jika kalian ada pertanyaan terkait dengan materi kali ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, and comment video ini atau channel ini agar channel ini lebih berkembang dan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri pertemuan hari ini atau video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.